Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Arya Satya dari kelas 10 PPLG untuk 7, nomor absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MongoDB Kompas. Jadi, MongoDB Kompas itu adalah sebuah GUI, Graphical Interface, yang resmi dari MongoDB-nya, yang digunakan untuk menganalisis data atau mengolah data dalam sebuah database. Oke, langsung saja kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, di sini tuh ada My Queries itu seperti Mongo SSH yang sudah di-save seperti itu. Dan kedua ini ada koneksi sebetulnya. Saya sudah ada koneksi admin. Kita konekin dulu. Nah, di sini kebetulan dari pertemuan sebelumnya atau praktek sebelumnya itu sudah membuat sebuah eh, dokumen database. Di sini ada biodata, ada collectionnya, collection itu ada detektif biodata dari database family. Nah, selanjutnya kita akan lihat, jadi dalam family itu ada satu collection yang namanya biodata. Nah, di sini ada 5 dokumen juga, berarti ada 5, istilahnya ada 5 row-nya isinya, dan terus ada indeksnya ada satu. Ini tuh digunakan untuk uh, mencari filternya. Nah, di sini tuh bisa dibuat uh, untuk kode atau yang lainnya, koneksi family yang terhubung dari sini. Dan di sini juga bisa buka Mongoshell-nya. Jadi Mongoshell itu seperti layaknya Mongoshell pada umumnya. Misalnya kita mau buat uh, data atau menginputkan sebuah data seperti itu. Namun bedanya di sini sudah ada interlace-nya. Jadi kita memudahkan untuk sebuah ngoding sebuah itu database. Yang selanjutnya kita akan buat sebuah collection baru, yaitu create collection. Kita buat, nah ini kita misalnya namanya uh, makanan favorit. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah koleksi baru. Langsung saja kita add data. Ini ada dua caranya, import dari jasanya langsung atau insert dokumen. Nah, kita insert dulu. Nah, dari sananya itu sudah muncul ID, auto increment atau Unix, ini otomatis. Kita bisa hapus saja. Misalnya kita namakan kanan dalam bentuk string. Misalnya harganya itu kita tulis 20.000. Terus kita insert. Nah, kita langsung dapat membuat uh, dokumen baru dalam bentuk JSON. Ini kita bisa dapat mengeditnya. Ini juga ada tipe datanya, objek ID, ini dalam bentuk string, ini adalah integer. Kita dapat mengeditnya. Misalnya kita edit, nah kita bisa update atau kita menambahkan data lagi misalnya. Misalnya kita yang lainnya itu misalnya ayam goreng, sebuah dokumen baru. Kita insert. Nah, ini ada sebuah dua data. Nah, ini sih gunanya buat apa? Jadi gunanya ini kayak buat uh, filter data. Misalnya kita mau cari nama, cari harganya yang 10.000. Misalnya kita ketik harga, kita cari. Nah, kita akan muncul sebuah ayam goreng, tapi dalam bentuk
JSON seperti ini untuk mencari eh, harganya. Nah, ini juga ada tulisannya, caranya, fieldnya apa dan value-nya apa, apakah string ataupun integer. Oke, selanjutnya ini ada clone dokumen atau cloning. Satunya ada copy, kita bisa copy lagi nih. Nah, ini bisa copy. Nah, ini bisa copy seperti itu. Oke, selanjutnya adalah skemanya. Jadi skema itu buat analisis dari dokumennya. Bisa dilihat ini ada flightnya, ya dari apa nih, dan jamnya, kayak timestampnya istilahnya. Lalu di sini ada harganya ada berapa aja, makannya ada apa aja, dan ada mie ayam dari collection-collectionnya. Lalu ada indeksnya itu buat ID-nya. Ini bersifat unik, type-nya reguler, dan statusnya ready. Lalu adalah aggregation. Ya, jadi fungsi dari aggregation itu digunakan buat eh, misalnya buat statistika, misalnya mau ngesam data, kelompokin data, ataupun kayak filtering data atau cleaning data seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Lalu bagaimana cara membuat database yang baru? Nah, caranya kita buat di sini nih, di sidebar kiri, kita tekan new connection. Oh, ini salah. Bukan ini. Di dalam admin ada tombol plus, kita enter create database. Misalnya database gudang misalnya. Dan yang seperti uh, aturan dari sananya yaitu modify, kita harus membuat satu collection name, nama, misalnya nama barang. Usahakan seperti ini ya guys ya, jangan di istilahnya jadi spasi. Ya. Oke, selanjutnya kita sudah membuat database baru yaitu database gudang. Nah, ini sama saja seperti sebelumnya, bisa insert data, misalnya kita insert lagi. Oh iya, di sini juga bisa menggunakan istilahnya tipe data enum, karena ini enum itu kayak apa ya, enum itu data pilihan, istilahnya apakah dia ini tipe data apa, dua pilihan misalnya dua atau tiga, pilihannya minuman atau makanan. Ini. Oh, mungkin ada error sepertinya, kira-kira seperti itu. Kira-kira saja misalnya. Nah, sama saja, dia sudah ada objek ID-nya, ada stringnya, nama stringnya. Nah, apabila kita ganti pasti ada error karena ini bentuknya string. Kita cancel. Kita sebenarnya bisa otak-atik nih di sini bagian ini. Apa bisa jadi nol atau jadi desimal. Cuman maksudnya nggak bisa karena bentuknya itu tadi itu dokumen itu dalam bentuk string. Oke, mungkin sekian penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan dalam saya, mungkin bisa dimaafkan. Sekian penjelasan dari Modifi Kompas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.